Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan ulang masalah jurnal yang telah dibagikan. Untuk kesempatan kali ini, saya memiliki kesempatan untuk pertama kali membahas awalnya, yaitu perkenalan dari jurnal yang telah dibagikan, yaitu masalah perencanaan rute untuk kendaraan darat militer di medan perang. Biasanya yang tidak pasti adalah jenis khusus masalah perencanaan rute seperti militer, kendaraan yang menghadapi serangan besar yang tidak pasti dan tidak terduga. Makalah atau jurnal ini model ketidakpastian dari skenario diskrit, metode jalur terpendek. Diperkenalkan untuk menemukan rute yang utuh dari asal ke tujuan untuk masing-masing kendaraan. Program integer biner disajikan untuk merumuskan masalah. Karena kombinasi dari ketidakpastian menghasilkan sejumlah besar skenario. Si penulis jurnal ini menggunakan metode perkiraan rata-rata sampel untuk mendapatkan solusi yang kuat untuk masalah tersebut. Jadi pendekatan solusi atau solusi pendekatan diilustrasikan dan diuji melalui 3 jaringan jalan dengan skala yang berbeda. Pertama, hasil komputasi menunjukkan bahwa untuk jaringan skala kecil, metode dapat memberikan solusi yang baik dengan sampel berukuran kecil. Metode ini biasanya mengarah ke solusi suboptimal, tetapi solusi yang baik masih dapat diperoleh dari sebagian sampel ukuran tumbuh lebih besar atau ukurannya lebih besar. Selain itu, tren variasi penyimpangan juga dengan ukuran sampel berbeda menunjukkan bahwa sampel dengan ukuran yang lebih besar dapat membawa lebih banyak stabilitas pada hasil. Sebelum masuk ke materi, berarti kita harus masuk ke perkenalan. Perkenalannya yaitu selama masa perang, kendaraan darat militer atau MGV biasanya harus bermanuver atau kayak apa ya, gitulah pokoknya. Kemudian keluar dari pangkalan belakang atau tempat-tempat yang tersembunyi atau tempat asalnya, melewati jalan atau jaringan yang kompleks, dan tiba-tiba di daerah yang telah ditentukan atau di tujuan untuk menyelesaikan misi operasional seperti tiba-tiba ada jet tempur gitu. Secara umum, asal dibentengi dengan baik dan disamarkan, yang mana dapat memastikan keamanan MGV. Namun ketika itu MGP berangkat dari asal dan bergerak ke jalan jaringan, mereka dapat dideteksi oleh pengintaian musuh atau sensor pengintai musuh karena kurangnya benteng dan kamuflase dari sumber daya MGV-nya. Akibatnya MGV atau kendaraan perang terkena serangan buatan selama pergerakan mereka di dalam jaringan atau di luang lingkup jaringan pendeteksi sensor tersebut. Serangan seperti itu terutama timbul dari serangan darat dan serangan udara, kemungkinan yang akan terjadi sih. Sering di medan perang. Bahkan menurut Asia Selatan Terrorism Portal atau SACP, ada 309 serangan ke North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO menyediakan transportasi di Pakistan dari 2008 hingga 2014. Jumlah kematian serangan tersebut mencapai 143 orang. Itu karena masalah manuver dalam jaringan yang rentan terhadap serangan. Yang sangat penting adalah dari berbagai zona yang saat perang di sekitar dunia. Menurut data yang diberikan oleh Keamanan Global atau organisasi GSO, ada 35 perang besar yang sedang berlangsung dan lebih dari 25 konflik kecil di seluruh dunia. Oleh akhir 2015, semua wilayah ini sangat rentan terhadap serangan, di mana musuh melakukan serangan ke staf militer dan kendaraan bepergian di jalan-jalan. Dengan demikian, dengan menggunakan perencanaan yang tepat atau rute yang tepat untuk MGV di jaringan jalan medan perang yang tidak pasti, jadi untuk mengurangi risiko diserang adalah masalah yang penting atau layak dipelajari di bidang militer. Masalah klasik terkait dengan perencanaan rute MGV adalah The Convoy Movement Problem atau CMP 35.
CMP ini adalah serangkaian konvoi dengan asal dan tujuan tertentu yang berpasangan. Tujuannya adalah untuk menemukan rute untuk setiap rute atau di setiap lane. Konvoi yang meminimalkan total waktu tempuh keseluruhan sementara. Untuk presentasi saya cukup sampai di sini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Lukman Hamdani. Kepada Lukman saya persilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang formulasi model. Oke, pada bagian ini kita menyajikan deskripsi masalah secara rinci, asumsi dasar, dan formulasi model. Kita mendefinisikan masalah pada grafik yang tidak terarah, G sama dengan V dikali A, di mana V adalah titik set dan A adalah set busur. Pada formulasi ini kita akan menjumpai banyak parameter, seperti yang bisa kita lihat di gambar. Oke. Salah satunya adalah WI adalah jumlah MGFS dari sumber. Kemudian PS adalah kemungkinan terjadinya skenario. Kemudian Q1 adalah kemungkinan ARC1 tidak dalam keadaan aman. Kemudian PS1 kemungkinan sebuah kendaraan melewati lengkungan dengan aman di skenario, di mana ARC1 aman atau tidak. Kemudian delta 1 adalah peluang kendaraan melewati lengkungan yang tidak aman. Kemudian AS1 adalah 1 jika ARC dalam keadaan aman di skenario. Kemudian ada TS1 waktu yang dibutuhkan, kemudian ada TE waktu yang diperbolehkan, dan kemudian terakhir ada lambda 1 yaitu kapasitas dari ARCL. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi, NIM saya 1801 2020 1001. Jadi saya ingin menjelaskan tentang solving metodologi. Dalam metode ini yang diharapkan nilai fungsi tujuan didekati dengan penyelesaian masalah untuk sampel skenario. Ukuran sampel masalah SAA jauh lebih kecil dari jumlah skenario dalam masalah sebenarnya, dan dengan meningkatnya ukuran sampel SAA konvergen secara eksponensial cepat ke masalah sebenarnya. Metode SAA mengulangi pengambilan sampel dan penyelesaian proses beberapa kali untuk memilih solusi terbaik. Karena dalam metode solving metodologi ini, metode yang digunakan adalah metode SAA. Untuk setiap skenario dalam sampel, baik waktu dan probabilitas aman, masing-masing busur adalah fix. Masalah sebenarnya dalam setiap skenario dapat ditulis ulang sebagai V untuk setiap skenario dalam sampel, baik waktu dan probabilitas aman. Masing-masing busur adalah fix. Masalah sebenarnya dalam setiap skenario dapat ditulis ulang sebagai berikut. Pada rumus berikut, max Z sama dengan sigma I, sigma J, sigma K, X, I, J, K, P, I, J, K. Selanjutnya, masalah ini adalah BIP, deterministik, yang dapat diselesaikan oleh pemecahan Ciplek. Dari skenario ke skenario, solusi yang cocok dengan skenario mungkin menjadi solusi yang tidak layak untuk skenario lain. Pertama, memecahkan masalah dari setiap skenario dan mendapatkan solusi optimal secara terpisah dengan mempertimbangkan semua skenario. Dari solusi ini, solusi yang ada layak di semua skenario dan memiliki nilai formula terbesar dipilih sebagai solusi untuk sampel dilambangkan dengan X. Proses pengambilan sampel, skenario, dan penyelesaian untuk mendapat dan diulangi. Selanjutnya adalah prosedur selection solution for a sample. Jadi di sini ada input the n randomly generates scenario and initialize the solution x sama dengan 0. Di sini masukkan the n, masukkan huruf n randomly generate sebagai contoh untuk generasi skenario, dan initialize the solution x sama dengan 0. Jadi maksud dari metode SAA ini adalah metode yang universal, metode yang sangat banyak digunakan
yang mampu memecahkan masalah, yaitu secara berulang-ulang gitu. Jadi ketika menggunakan metode SAA ini, maka satuan ataupun pecahan angka dari CPILEC ini dapat dipecahkan gitu. Jadi tidak banyak yang ingin saya jelaskan, demikian yang ingin saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Saputra, NIM 180120201005. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan poin 4, yaitu Experiment Design and Computational Research Analysis. Oke, pada 4.1 yaitu desain eksperimen. Pada gambar 1 ini, yaitu jaringan yang dirancang dengan skala kecil dengan 13 simpul dan 27 busur. Untuk gambar yang kedua, yaitu jaringan praktis skala menengah dengan 46 simpul dan 77 busur di Provinsi Yunnan, Cina. Dan pada gambar 3, yaitu jaringan praktis skala besar dengan 226 simpul dan 239 busur di Tenggara, Cina. Panjangnya dari busur jaringan 1 dihasilkan secara acak, sedangkan di jaringan 2 dan jaringan 3 panjangnya akan dihitung oleh perangkat lunak komersial berdasarkan data praktis dari kedua wilayah. Oke, next. Data adalah konstanta dan ditetapkan sebagai 0,2 di semua percobaan. Nilai TS diatur menjadi panjang jalan dibagi dengan kecepatan yang bervariasi dalam kisaran sekitar lebih kurang 10% dari kecepatan yang diberikan karena skenario bervariasi. GL dihasilkan secara acak. Data untuk semua percobaan dapat ditentukan di set bahan tambahan yang tidak dicatat sebagai tabel. Tabel 1 menunjukkan tampilan kesedihan dari masalah yang dipertimbangkan dalam jaringan masing-masing. Untuk pemenuhan SAA, nilai set ditetapkan menjadi 10 dan tetap konstan untuk semua ukuran sampel. Ukuran sampel N berkisar dari 100 hingga 1000 dengan interval 100 dan nilai OBD disediakan untuk 10.000. 4.2 yaitu hasil komputasi dan analisisnya. Next. Hasil komputasi untuk 3 jaringan disajikan masing-masing dalam 2, 3, dan 4. Dapat dilihat bahwa waktu perhitungan meningkat sehingga dengan bertambahnya ukuran sampel, di mana saat ini akan semakin menambah waktu untuk tetap berhubungan dengan jaringan secara terpisah. Ini adalah hasil yang dapat diterima karena melihat waktu kerja dari setiap modul program dan menemukan skenario menghasilkan dan pembagian penyelesaian GPLX. Keduanya membutuhkan pengulangan N, nilai ukuran sampel, kali, dan mengambil sebagian besar waktu, lebih dari 90% dari keseluruhannya. Bagian evaluasi menunjukkan hasil penggunaan solusi terpilih dari proses SAA ke sampel ukuran yang jauh lebih besar atau N. Dan kesenjangan antara hasil ini diberikan pada bagian gap optimalitas. Beberapa diskusi tentang kesenjangan optimalitas dan penyimpangan diberikan seperti pada tabel 2, 3, dan 4. Pada gambar 5 ini menunjukkan tren kesenjangan persen untuk 3 jaringan sementara. Ukuran sampel meningkat. Di sini indeks gap atau persen berarti kedekatan antara hasil SAA dan hasil evaluasi yang dapat dipandang sebagai penaksir masalah sebenarnya. Untuk dipandang sebagai penaksir masalah sebenarnya, jaringan 1 kesenjangan persen semuanya di bawah 1% dan berfluktuasi secara tidak teratur. Sedangkan untuk jaringan 2 dan jaringan 3, nilainya masing-masing mulai dari 4,46% dan 5,69%. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setia Budi Wijaya, NIM 180120201010. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal yang telah kami pahami dan pelajari. Di dalam jurnal ini membahas masalah manuver MGV. Masalah MGV, manuver MGV di dalam jaringan yang tidak aman di lingkungan medan perang. Dapat digambarkan ketidakpastian jaringan berdasarkan skenario diskrit dan memperkenalkan metode jalur terpendek kelima untuk menghitung jalur yang mungkin antara asal dan tujuan. Setiap permasalahan dirumuskan menjadi pemrograman bilangan bulat biner karena sejumlah skenario dihasilkan oleh kombinasi dari busur yang tidak pasti. Dapat diusulkan menggunakan metode SAA untuk memecahkan model. Setiap eksperimen didasarkan pada 3 jaringan dengan skala yang berbeda dengan dilakukan pengujian efisiensi pendekatan solusi. Hasil komputasi menunjukkan bahwa lebih besar sampel membawa kemajuan yang relevan dari perkiraan dan peningkatan kompleksitas komputasi yang dapat diterima. Dapat dipertimbangkan benteng dan sumber daya kamuflase untuk manuver, dan kita hanya perlu untuk memutuskan rute semua kendaraan yang berjalan. Dalam beberapa kasus ada sumber daya pelindung yang tersedia dalam proses pembinaan MGV dapat dialokasikan ke beberapa busur jalan dan mengarungi risiko diserang. Oleh karenanya ekstensi yang berharga untuk mengintegrasikan sumber daya pelindung dalam peraturan MGP, masalah dalam karya masa depan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.